Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudinet. Di video kali ini saya akan memberitahu kalian tentang cara mendapatkan penghasilan dari penulisan artikel. Nah, jadi saya akan memberikan tips bagaimana mendapatkan penghasilan dari penulisan artikel yang lebih cepat. Nah, lebih cepat ini artinya bagaimana caranya yang lebih mudah ya mendapatkan penghasilan. Dari misalkan kita menulis buku atau mengikuti lomba-lomba penulisan, nah seperti itu. Di video ini saya juga akan memberikan selain cara mendapatkan uang dari penulisan artikel, saya akan memberikan sedikit pembahasan bagaimana kemampuan menulis artikel ini kita ini bisa ditingkatkan hingga kita terbiasa untuk berlatih menulis buku. Nah, bagaimana caranya? Bisa disimak ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari penulisan artikel, yaitu diantaranya yang pertama, ingat ini yang pertama ya. Yang pertama adalah kita bisa membuka jasa penulisan sendiri. Nah, jasa penulisan sendiri ini kita bisa misalkan dengan menawarkan jasa penulisan yang kita miliki ini di sosial media. Misalkan di Facebook, Instagram, di Twitter, dan lain sebagainya ya, di mana kita menawarkan sekaligus memberikan tarifnya, misalkan penulisan untuk 300 kata, nah, berapa rupiah, untuk 400 katanya berapa rupiah, 500 katanya berapa rupiah, nah, seperti itu. Untuk teknisnya kita bisa memulai tanpa menggunakan blog ya, tapi memang sebaiknya kita itu punya blog sendiri. Karena apa? Di blog itu kita bisa menyimpan data siapa saja yang berkunjung ke blog kita, seperti itu. Untuk jasa penulisan jasa sendiri ini kita juga bisa menulisnya dengan sendiri, dengan mandiri, atau setelah mungkin ordernya itu banyak, kita meningkatkan dengan merekrut tim. Jadi beberapa orang, jadi kita mendapatkan order banyak ya, misalnya kita bisa membagi dengan tim yang ada di kita. Jadi misalkan untuk orderan misalkan per hari 20 artikel. Jika 2 orang bisa setiap orang 10 artikel. Atau kalau 4 orang cukup per orangnya itu kan 5 artikel. Nah, seperti itu. Terus cara yang kedua, yaitu penghasilan menulis dari artikel adalah dengan bekerja sama dengan vendor jasa penulisan. Nah, kalau yang tadi itu kita yang memiliki jasanya, yang kedua adalah kita sebagai timnya, yaitu ada misalkan ada sebuah vendor jasa penulisan yang besar ya, kita bisa menawarkan jasa kita. Nah, ini kelebihannya dari yang kita menawarkan sendiri itu. Kalau vendor ini biasanya orderannya sudah pasti, jadi setiap bulan mereka sudah mendapatkan orderan itu sangat banyak. Misalkan per bulan ada job menulis artikel sekitar 900 artikel atau 1000 atau 2000 artikel. Jadi mereka membagi order tersebut ke beberapa orang, nah, timnya ya. Lalu cara yang ketiga adalah menulis di portal berita. Jadi ada portal berita ini yang memang mereka ini sengaja melakukan kerjasama dengan penulis. Jadi jika kita menulis artikel di sebuah portal berita, kita langsung mendapatkan uang seperti itu. Misalkan untuk berapa artikel fee-nya seperti ini. Nah, untuk artikel yang lebih banyak lagi fee-nya seperti ini. Atau ada juga yang baru membayar itu setelah ada visitor di artikel yang dari kita. Jadi misalkan sebuah vendor vendor portal berita memposting tulisan kita, tolak ukurnya adalah dari visitor. Jika visitor artikel itu banyak, jadi misalkan per 100 kunjungan kita mendapatkan berapa gitu, per 500 berapa, per 1000 kunjungan berapa. Jadi itu memang sangat menguntungkan bagi pemilik portal berita ya, karena dengan seperti itu mereka bisa tahu artikel dari siapa gitu yang
kualitasnya lebih baik. Yang tolak ukurnya adalah dari banyaknya pengunjung. Nah, sedangkan yang keempat ya adalah dengan bekerja sama dengan portal freelance. Jadi banyak ya portal freelance ya, misalkan sebagai penulis company profile, sebagai copywriting, sebagai penulis untuk landing page. Nah, ada juga untuk penulisan artikel. Jadi ini portal berita, jadi kita lihat yang lininya itu bagiannya untuk penulisan artikel, kita tawarkan di sana. Yang saya tahu untuk penulisan artikel ini ya, tapi saya belum melakukannya ya, tapi yang saya tahu yang sangat ramai saat ini yaitu untuk Fiverr ya. Fiverr itu adalah portal freelance untuk mungkin untuk desain dan lain sebagainya, untuk pembuatan logo, tapi mereka juga menyediakan untuk penulisan artikel ya, itu biasanya dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Nah, seperti yang saya bahas tadi, bagaimana sih cara kita untuk bisa meningkatkan kemampuan. Nah, jadi selain menulis artikel, bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan hingga menulis buku? Nah, caranya adalah kita terbiasa menulis beberapa artikel secara bersambung. Jadi misalkan kalau kita menerima job dari tadi ya, dari vendor jasa penulisan artikel atau dari portal berita atau dari portal freelancer ini, kita biasanya menulis beberapa artikel dengan judul yang berbeda. Nah, jika kita mau meningkatkan kemampuan kita menulis artikel ke sebuah buku, kita harus melatihnya dengan menulis beberapa artikel yang berhubungan. Jadi misalkan menulis artikel untuk konsultasi, misalkan manfaat konsultasi menulis buku. Nah, yang pertama. Nah, terus yang kedua, manfaat konsultasi menulis buku yang kedua. Ya, yang ketiga, manfaat konsultasi menulis buku yang ketiga, dan selanjutnya. Karena apa? Dengan kita terbiasa menulis beberapa artikel yang bersambung, ini sama dengan kita merangkai setiap judul dalam sebuah buku. Jadi kan dalam buku kalau kita perhatikan itu ada di satu buku ada beberapa bab. Nah, dan di satu bab itu ada beberapa judul atau subjudul. Nah, nanti jika kita terbiasa menulis bersambung beberapa artikel, itu sama dengan kita berlatih untuk menulis satu bab dalam buku. Seperti itu ya. Jadi memang harus dilatih dulu. Jadi jangan sampai kita hanya menerima job dari penulisan artikel saja. Memang itu fee-nya sudah pasti ya, lebih cepat. Nah, sebagaimana saya dulu memulai jasa penulisan saya ya, saya menulis artikel ya untuk personal ya. Saya menulis untuk beberapa portal, saya juga menawarkan sendiri, tapi saya juga terlatih menulis bersambung yang dulu biasanya saya posting di blog saya ya. Jadi antara postingan di artikel yang pertama sama artikel kedua, ketiga, dan selanjutnya itu memang ada saya buat bersambung. Nah, dari sini saya mulai berpikir, wah ini sepertinya bisa ini jika dikembangkan menjadi buku, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya tentang penghasilan penulis artikel yang tadi sudah kita bahas ya. Kita gelas balik, yaitu dari jasa penulisan sendiri, yang kedua dari vendor jasa penulisan artikel, yang ketiga di portal berita, dan yang keempat di portal freelancer. Semoga bermanfaat ya pembahasan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share konten saya ini, atau jika kalian ingin mendapatkan update konten dari saya di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.